Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukrillah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan zina. Dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 32 kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sya'a sabila. Kemudian surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fazhidu kullu wahidin minhuma mi'ata zallah. Ayat ini menjelaskan bahwa jangan kamu hampiri zina kata Allah. Ini perbuatan yang jorok, kotor, dan jalan yang tidak baik atau jalan yang sesat. Kemudian hukuman bagi yang penzina kata Allah surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani, bahwa penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka deralah, pukullah masing-masing di antara mereka mi'ata jaldah, dengan 100 pukulan. Wala ta'khuz, dan jangan kamu kasihan kepada mereka kata Allah ketika mencambuk atau memukul mereka, dan disaksikan oleh orang banyak. Kemudian bahwa kenapa Allah melarang perbuatan zina, antara adalah bahwa dengan perbuatan zina ini ternyata akan tidak jelas status dari anak yang dilahirkan. Oleh karena itu ada akad nikah yang merupakan solusi agar tidak terjadi perzinahan. Dalam kaitan ini tentu kita ingin melihat bahwa bagaimana generasi muda kita hari ini banyak yang melakukan perbuatan zina yang Allah Subhanahu wa taala. Lain adalah pada penelitian setiap ada 20 yang menikah satu kelurahan, paling tidak 5-6 sudah hamil dulu. Artinya ada yang disebut dengan seks pranikah, melakukan perbuatan intim sebelum menikah. Oleh karena itulah kita sangat sedih melihat generasi muda kita. Banyak anak gadis kita yang hamil sebelum menikah. Maka sesungguhnya kalau kita melihat apa hukum orang yang hamil kemudian nikahkan di dalam kompleks hukum Islam, ya, dan di dalam undang-undang perkawinan di KHI pasal bab 8 pasal 53 misalnya, bahwa ada 4 pasal. Yang pertama bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah, ya, dapat dinikahkan dengan pria yang hamilinya. Jadi wanita yang hamil luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat pertama tadi dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jadi sebelum lahir anak boleh nikahkan. Yang ketiga, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, maka tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Nah, jadi ketiga ayat ini menjelaskan bahwa boleh dinikahkan wanita hamil luar nikah. Itu di KHI, ya, pasal bab 53, bab 8 pasal 53. Nah, kemudian bagaimana hukum Islam? Nah, menurut pendapat ulama, 4 mazhab ulama berbeda pendapat. Misalnya ulama Hanafiyah, beliau mengatakan sah nikah apabila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya. Jadi ketika wanita hamil luar nikah, dia sah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Kemudian wanita yang menurut Maliki, wanita yang berzina wajib istibro
artinya menunggu sampai lahir anaknya, kemudian tunggu 3 kali suci baru boleh nikahkan. Itu kata Imam Maliki. Nah kemudian kalau juga dilaksanakan pernikahannya, maka wajib dipasah, ya, wajib dipasah, diputuskan pernikahannya. Kalau sudah nikah, putus kembali. Kemudian yang merupakan hambali tidak sah dinikahkan, baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya, sampai tunggu lahir anaknya, kemudian bersih, habis nipasnya, mereka harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, jadi kalau mau mendapat hambali, mereka tidak boleh nikahkan, tunggu lahir anak. Nah kemudian setelah itu habis nipasnya baru nikahkan. Nah sementara pendapat Sapi ya, boleh nikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun tidak nikah dengan laki yang menghamilinya. Jadi keempat ulama berpendapat. Tapi yang pasal Quran mengatakan hukum wanita yang berzina maka didera dengan deraan 100 kali. Nah kemudian keberhati-hatian kita hari ini bahwa ada semacam, bukan, ada program ya dari orang-orang non muslim ya, harus waspada kita dengan geraham. Geraham itu gerakan hamilisasi, di mana pemuda-pemuda Kristen ya mencoba mendekati anak gadis kita yang Islam dengan modus 3M. M pertama adalah memacari, M kedua menghamili, M ketiga memurtadkan. Hati-hati, sekarang yang sedang galak. Demikian dari saya, Dr. Osman Syekh MA. Sekarang sedang bertugas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kemudian sedang kuliah di UINSU jurusan KPI, Komunikasi Pendidikan Islam, dan sebagai ketua PRM Ranting Sugeng Rejo, Medan Sunggal. Kemudian sebagai wakil ketua MUI Medan Sunggal, sebagai wakil ketua BKM Al Irma. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.